Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Di kolom komentar di Instagram dan juga di beberapa di YouTube, itu banyak banget teman-teman sekalian nanyain khususnya mengenai bagasi dari Honda Stylo 160. Nah, kali ini kita akan mencoba melihat overview secara lebih mendetail mengenai khususnya mengenai bagasi aja. Kita nggak ngomongin yang lain kecuali bagasi. Kita bisa lihat sini ya. Jadi secara umum ya, bagasi kita sini. Kameranya bisa lihat sini, bagasi dari Honda Stylo itu terdiri dari 3 tempat. Yang pasti pertama itu adalah glove boxnya ya. Glove boxnya ada 2. Nah, sebelah sini itu glove boxnya agak dalam, nggak ada tutupnya. Dan ini tuh ya sekitar medium gitu ya, medium dan kecil itu bisa masuk. Dan mungkin agak sedikit tinggi kalau misalkan tempat air minum kayak gitu bisa masuk ya. Sementara kalau yang ini itu tuh glove boxnya tuh dikit banget, mungkin buat uang recehan apa segala macam gitu ya masuk. Sementara kalau masukin ponsel sendiri sih agak ngeri kalau taruh sini, ngeri jatuh gitu ya. Nah, dan yang kedua yang pasti adalah daerah sini nih teman-teman sekalian nih ya, daerah ini. Nah, nanti sebelum ini kita ngomongin lebih dalam lagi, kita akan ngomongin bagasi di underseat nih ya. Underseat bukanya dari sana, dan nih sebesar ini bagasinya. Plastik di atasnya, khususnya di plastik tempat seatnya itu ada kayak penutup di sini dan juga seal nih, seal karet. Nah, tujuan dari seal karet ini untuk bisa membuat agar kalau misalnya ada cipratan, mungkin ada cipratan air dan segala macam tidak masuk ke dalam sini, karena dia tuh kalau misalkan nutup antara seal ini dengan plastik yang di bagasi itu, dia itu bikin dia tuh ngesil kayak gitu ya. Nah, jadi bagasinya seperti ini teman-teman sekalian ya. Di sini ada kayak window untuk ngelihat air coolant dan segala macem. Nah, ini cukup besar, dalam gitu ya, lebar. Cuman banyak yang nanya, ini muatnya apa gitu kan? Kalau misalkan hanya untuk glove, terus habis itu mungkin buku, tas kecil, oke. Helm masuk apa enggak? Nah, saya akan nyobain ya. Kebetulan ada beberapa helm. Yang pertama adalah helm full face. Nah, sebagai perwakilannya saya pakai INK nih, trooper ya. Nih ya, teman-teman sekalian, nggak masuk ya. Mau dimasukin miring juga, mau dimasukin terbalik gitu, nggak masuk. Mungkin ada helm yang lebih kecil lagi, saya nggak tahu. Tapi kan ini ya standar lah, ya kan, nggak masuk dia. Itu. Terus yang kedua, kita cobain helm open face. Nih KYT Jet ya. Nih KYT Jet, wah bisa masuk teman-teman sekalian. Walaupun memang nempel banget sampingnya. Nah, nih KYT Jet. Nih ya, bentuk masukinnya kayak gini. Karena apa? Karena secara umum dia itu di bagian bawahnya kan ada kayak tonjolan ini kan. Which ini sebenarnya ada hubungannya dengan mesin yang ada di bawah. Nah, dimasukin kayak gini ya. Kayaknya sih kalau helm yang benar-benar sangat sederhana seperti KYT Jet kayak gini itu bisa masuk. Nah, pertanyaannya kalau ditutup kayak apa nih? Nih ya. Wow, agak sedikit ini ya. Kalau kayak Jet agak sedikit kena gitu ya sini, atau mungkin terbalik ya. Kalau terbalik gimana? Nggak masuk teman-teman sekalian. Jadi hanya begini doang. Gini, dan dia langsung kalau ditutup tuh ada kayak yang nahan di sini nih. Susah ya. Kalau dipaksa tutup pun takutnya helmnya agak sedikit patah. Jadi mungkin harus cari helm open face yang lebih kecil atau lebih pendek daripada KYT Jet sini. Mungkin ada lebih kecil lagi. Nah, ini salah satunya saya ada kebetulan punya nih ya. KYT Cougar. Ini kecil banget helmnya. Udah kecil, open face, pendek pula ininya kan. KYT Cougar. Kita kan cobain ya. KYT Cougar. KYT Cougar masalahnya adalah KYT Cougar itu sampingnya ada ginian nih. Ada cover dari visor sehingga dia tuh bikin helm itu semakin lebar nih ya. Jadi kalau di samping ini agak susah juga masuknya ya, agak sedikit miring gitu. Dan ini pasti kena sampingnya tuh, kegesek. Dan kalau ya masuk sih, kalau agak sedikit dipaksa gitu ya. Nah, ini nggak ada drama, asli. Kalau untuk ini ya, nah kayak gini juga. Mungkin ada cara lain masukinnya. Jadi ini kegesek sampingnya teman-teman sekalian. Jadi ininya kena. Nih mungkin. Wah, nggak bisa karena atasnya akan nempel. Kalau dibalik gini juga nggak bisa. Bisa sih kalau dipaksa gitu ya, miring dikit. Wah, tapi ya banyak
space yang nggak kepake di sampingnya. Nih kayak takeover doang yang bisa masuk. Ya mungkin juga helm open face, pokoknya yang hitungannya lebih pendek daripada KT Jet seperti ini. Nah jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Nah yang kedua kita ngomongin masalah ini bagasi di depan. Nah ini menarik. Secara umum Honda bilangnya ini rak depan, bagian bagasi rak depan. Nggak ada kuncinya, seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Bukanya ini hanya ditekan buka gitu, naikin ke atas, dan dia tuh nutupnya tuh nutup sendiri, otomatis. Dan dibuka kayak gini, ya. Nah jadi kayak gini, pelan-pelan ya. Dan ada sealnya daerah sini, ya. Dia itu menutup, sealnya itu menutup ini nih, bagian ini. Jadi itu kan jepit sehingga tidak ada udara yang masuk. Dia ada hinge-nya 2, ya. Apa namanya itu engsel ya. Engselnya 2 di sini. Modelnya juga sama seperti kayak Vespa. Di sini tebel untuk engselnya kayak gitu. Nih sistem pengunciannya kayak gini dan gak ada kuncinya. Dan di sini ada apa namanya itu slot kecil, sempit sih ya, mungkin hanya sekitar 5 cm lebarnya, dan kalau taruh ponsel bisa sih. Nah kayak gini nih ya, kalau ditutup ponselnya ada di dalam ya, jangan lupa untuk ambil lagi karena ini nggak ada kuncinya. Dan kalau di sini pun ada juga nih teman-teman sekalian, kecil di sini. Agak susah untuk ponsel 6 inci, mungkin harus ponsel yang 4 inci baru masuk karena sempit banget. Terlebih lagi di sini tuh ada kayak ini tadinya nih, ada port USB tipe A. Nah, port USB tipe A ini saya punya kabel panjang. Kalau waktu itu kita cobain pakai menggunakan kabel pendek, ya. Oke, kita cobain colok di sini. Kalau ini kita nyalain ya. Nah, kita nyalain. Oh ya, tuh ada tandanya ya di sini. Nah, berarti dia cukup nih, cukup apa namanya, memberikan satu daya. Nah ini pasang gini pelan-pelan. Kalau ininya panjang ya mesti dirapihin dulu supaya nggak berantakan mungkin ya teman-teman sekalian. Ya, tutup ke bawah sini, lalu tutup deh. Tuh rapih sih, memang asli sih. Nah pertanyaannya, kalau biasanya ojol gitu ya, ojek online kan biasanya ditaruh di sini kan sekalian untuk GPS dan segala macam. Nah ini gimana nih? Banyak pertanyaan juga di Instagram juga kayak gitu kalau nggak salah. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sini, dia itu sealnya itu bener-bener full di bagian atas dan samping. Cuman di bagian bawah dia agak kebuka teman-teman sekalian. Nah mungkin bisa kita lewatin situ nih, gitu. Jadi kalau misalkan punya ini kabel ya, lewatin bawah ya, kita cobain ya, saya juga nggak tahu bisa apa kagak. Nah itu di bawah, lalu colok deh kayak gitu. Nah ini tuh emang sih agak sedikit kebuka gitu, bisa sih nih. Jadi kalau kayak gitu tinggal taruh di atas. Ini juga masih nyala tadi tuh, ponselnya tuh masih nyala ya. Nah jadi seperti ini teman-teman sekalian. Jadi tinggal taruh di di bracket untuk pegangan ponsel. Jadi ya pertanyaannya bisa apa enggak? Bisa ternyata. Jadi taruh bawah sini. Nah ada pertanyaan lain. Ini cukup bagus nggak sistem sistem seal dari dari penutup ini. Nah kalau kita lihat sih memang secara umum ini sealnya ya biasa-biasa aja gitu ya. Bukan seal yang hard juga gitu ya, biasa gitu. Terus habis itu di sini dan di bagian bawahnya tadi ya seperti kita lihat juga nggak ada sealnya. Sama sih, Vespa juga di bagian bawah, khusus ke bawah nggak ada sealnya. Mungkin biar kalau ada air yang masuk dia tetap bisa keluar. Nah pertanyaannya ini aman apa kagak gitu kan. Nah coba kita taruh di sini dulu ya. Nah kita taruh sini, kita cobain, kita rapiin dulu, kita coba siram pakai air. Nah bayangnya kayak gitu, aman nggak kalau disiram pakai air? Nih ponsel saya tutup, ini saya rapiin dulu. Jadi mesti dirapihin banget gitu ya supaya ini benar-benar bagus tempatinnya. Lalu kita simulasikan dia itu kena hujan atau kena cipratan yang benar-benar berat. Nah kita akan cobain ya teman-teman sekalian ya. Ini langsung modenya saya onin deh. Jadi ponselnya nyala pada saat pengecasan, jadi nyala gitu ya.
Kita colokin tuh 84% nyala ya. Dalam keadaan nyala gitu ya. Untuk lebih pasnya lagi ini kita nyalain. Nah, kita nyalain ya. Terus habis itu ini ceritanya lagi hujan. Oh, nih teman-teman sekalian. Tuh, rintik-rintik kalau hujan tuh ya. Kita biarin dulu semenit lah. Masuk apa kagak? Ini kalau hujan kan begini doang kan, dari atas kebanyakan kan. Tuh. Ini buat ngejawab doang sih apa yang teman-teman sekalian kepoin gitu ya. Ini sampai saya melakukan eksperimen seperti ini gitu. Biar untuk kita lihat gitu ya. Sebenarnya hujan nggak segini heboh banget juga sih, hanya rintik-rintikan dari atas kayak gitu ya. Nah kayak gini teman-teman sekalian. Ya mungkin udah setengah menit nih ya. Kita lihat. Tuh. Nggak ada yang kena sih sebenarnya, samping-sampingnya nggak ada. Ini kan lawan tutut tetesan sekarang aja tuh ya. Asli nggak ada. Ini tuh barusan karena tetesan dari atas pas dibuka. Asli di sini juga bersih dan kering gitu ya. Jadi bener-bener bagus kerja sealnya. Ini kalau kita mau lebih heboh lagi ya. Nih, wow. Kita semprot sekarang. Wah, airnya lebih banyak. Lucu ya, eksperimen kayak begini. Oh, lebih banyak. Motornya sampai nyala nih. HP saya lagi dicas juga. Oh, udah ya cukup. Kira-kira kayak gitu. Matiin dulu airnya. Udah, kita tes. Bener, bersih, kering. Emang bener-bener nih sealnya bener-bener ini banget nih. Apa namanya, seal-seal yang ini bener-bener works banget, berguna banget dan memang berhasil. Nah, jadi seperti itu. Nah, aman teman-teman sekalian. Ponselnya juga bersih. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan video ini atau konten ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman sekalian, baik mengenai bagasi yang ada di underseat, bagasi yang ada di sini, glove box 2 biji, dan juga bagasi rak di bagian depan bawah ini dari Stylo 160. Itu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.